Di bawah hujan peluru OPM, prajurit TNI ini husuk sholat dan bersujud. Melansir dari FIFA, ada sebuah kisah yang luar biasa tentang ketakwaan prajurit militer Tentara Nasional Indonesia atau TNI kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah kisah yang langka terjadi dan semoga menjadi inspirasi bagi prajurit TNI khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hari itu, situasi di pedalaman Papua sangat mencekam, apalagi dalam beberapa pekan, bahkan beberapa bulan terakhir, eskalasi gangguan keamanan akibat ulah kelompok separatis bersenjata dari Organisasi Papua Merdeka atau OPM Papua kian meningkat. Satu persatu prajurit TNI gugur akibat tertembak. Begitu juga dengan masyarakat. Korban terus berjatuhan dari kebrutalan kelompok separatis itu. Pesan dan amanah berulang kali disampaikan para petinggi TNI kepada para prajurit yang bertugas di pedalaman Papua agar mereka selalu siaga, sebab tak ada satu jengkal pun tanah di medan operasi yang aman dan nyaman. Dalam situasi itu, di sebuah tempat, sejumlah prajurit TNI bersiaga. Mereka merupakan pasukan elit TNI yang menjadi ujung tombak di barisan terdepan medan operasi. Karena itulah, tempat mereka berada dipastikan bukan yang aman, malah paling berbahaya dari semua lokasi penyerangan kelompok separatis OPM. Salah langkah saja, maka nyawa taruhannya. Saat itu, mereka sedang berada di sebuah bangunan yang tak terawat lagi. Kondisi di sana juga sedang memanas. Puluhan separatis bersenjata sedang melakukan serangan membabi buta. Dari siang, mereka tak dapat beranjak dari tempat itu. Jangankan pergi, untuk berdiri saja bukan pilihan yang tepat, sebab hujan peluru yang menyambur dari moncong senjata kelompok separatis masih deras terjadi. Waktu terus berjalan, sementara hujan peluru tak juga mereda. Mereka terus bersiaga dengan senjata yang siap menyala untuk menghajar para penyerang. Sampai akhirnya tibalah waktu sholat asar memanggil mereka. Sudah masuk waktu sholat asar, kata salah satu pasukan elit itu. Lalu apakah yang mereka lakukan dalam situasi itu? Subhanallah, mereka luar biasa. Walau di tengah hujan peluru, tapi bagi mereka tiada tempat berlindung yang paling terlindung selain sujud menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tetap bersujud padamu ya Allah. Di bawah hujan peluru, ridho Allah jalan kami, kata prajurit TNI itu. Prajurit TNI itu pun bangkit dari posisi siaga, mensucikan diri dengan cara tayamum, lalu meraih potongan busa, meletakkannya di atas tanah di ruang sempit yang dipenuhi barang bekas. Allahu Akbar, dengan masih berseragam lengkap, mulailah mereka memenuhi panggilan ilahi, menunaikan ibadah sholat asar. Sholat bergantian, kata prajurit TNI itu. Mereka benar-benar khusyuk sholat, bersujud bersimpuh untuk berserah diri dan memohon perlindungan pada Allah. Dan hingga sholat ditunaikan, alhamdulillah tak sebutir pun peluru kelompok separatis yang menerjang. Ibadah kami, hidup dan mati kami adalah karena Engkau Tuhan semesta alam, kata prajurit TNI itu. Penembak jitu berhasil pukul mundur KKB Papua, diduga anggota OPM di Kiwirok. Kapolres Pegunungan Bintang, temannya kabur dan membawa senjata api. Melansir dari gridhot.id, kelompok kriminal bersenjata atau KKB terus berulah di Papua. Terbaru, KKB melakukan pengadangan berujung perampokan terhadap sebuah truk di Kampung Baguo, Distrik Topiyai, Kabupaten Paniai, Papua. Pelaku diduga merupakan KKB Paniai, pimpinan Matius Gobay, yang ingin merampas senjata api dan amunisi. Meski demikian, belum lama ini, polisi dilaporkan menembak seseorang yang diduga anggota KKB Papua. Mengutip poskupang.com, 3 orang terduga anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua berada di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Mereka membawa senjata api. Keberadaannya ketiganya terpantau lewat drone yang diterbangkan anggota Brimob Satgas Damai Kartens. Menyadari ada musuh, anggota Satgas Damai Kartens sigap menyikapi dengan tembakan. Peristiwa tersebut dibenarkan Kapolres Pegunungan Bintang
AKBP Cahyo Soekarnito ketika dikonfirmasi wartawan di Jayapura. Menurut AKBP Cahyo Soekarnito, insiden tersebut terjadi pada Jumat sekitar pukul 6.48 WIT. Ia menjelaskan sniper Satgas Preventif Pos Kiwirok memantau ada 3 orang terduga KKB Papua dengan membawa satu pucuk senjata api menuju ujung landasan atas. Setelah melihat hal itu, anggota BRIMOB menembak pembawa senjata hingga jatuh. Diduga yang bersangkutan meninggal. Kemudian jenazah serta senjatanya terlihat di bawah rekannya. Akibat insiden itu, kata AKBP Cahyo Soekarnito, menyebabkan helikopter Polri yang akan melakukan penarikan personel di Kiwirok batal. Selain itu, karena cuaca juga tidak mendukung, faktor cuaca juga menyebabkan helikopter batal ke Kiwirok, kata AKBP Cahyo Soekarnito. Sementara itu, dilansir gridhot.id dari tribunpapua.com, polisi dilaporkan menembak seorang yang diduga anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB di kawasan Bandara Kiwirok, Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Penegakan hukum dilakukan personel Satgas Operasi Damai Kartens. Dalam laporan kejadian, personel Satgas yang hendak melakukan pengamanan bandara melihat keberadaan 3 orang yang mencurigakan. Kapolres Pegunungan Bintang, AKBP Cahyo Soekarnito menyebut satu di antara anggota KKB membawa satu pucuk senjata api laras panjang. Tadi pagi, anggota melakukan ambus atau penyerangan terhadap 3 anggota KKB. Diduga mereka hendak mengganggu aktivitas personel Polri yang hendak mengirim logistik melalui penerbangan heli, ujarnya. Menurut Cahyo, anggotanya tidak mau mengambil risiko terjadinya gangguan ketika helikopter yang membawa logistik mendarat, sehingga mereka berani mengambil tindakan usai memastikan ketiga orang tersebut membawa senjata api. Ia memastikan satu anggota KKB yang memegang senjata api dilumpuhkan dari jarak jauh. Satu orang dari 3 anggota KKB itu jatuh tertembak. Lalu 2 orang temannya kabur dan membawa senjata api yang dipegang salah seorang dari mereka yang tertembak, kata Cahyo. Anggota Satgas OPS Damai Kartens tidak mengejar 2 anggota KKB tersebut karena jaraknya yang jauh dan dapat membahayakan keselamatan personel. Walau berhasil memukul mundur KKB, helikopter Polri yang direncanakan masuk ke Kiwirok tetap tidak dapat mendarat di lokasi tersebut karena kondisi cuaca. Tadi pagi memang kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk heli masuk ke Kiwirok.